Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanda Putri Adekantari. Di sini saya akan menjelaskan paradigma OOP serta bagaimana cara membuat kelas sederhana dan eh, bagaimana cara menghancurkan objek pewarisan, metode overriding, metode overloading operator, dan data hiding. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu OOP. Pemrograman berorientasi objek atau yang disebut OOP adalah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau kelakuan atau behavior. Eh, itu adalah pengertian dari pemrograman berorientasi objek atau OOP. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat kelas. Yang pertama, ini jika kita ingin membuat kelas, kita harus mengetik kelas. Contohnya yaitu saya menuliskan karyawan. Dengan kelas memiliki string atau string dokumentasi yang bersifat operasional, artinya bisa ada atau tidak. String bisa diakses menggunakan format class name underscore dot underscore. Di sini contoh kelasnya adalah kelas karyawan yang sudah saya buat ini. Itu adalah contohnya. Kita coba mengakses atribut objeknya. Di sini coba ini kan sudah saya codingkan semua. Tinggal kita coba runkan. Ini adalah hasil dari codingan yang kita telah ketikkan di sini. Yang harus ditampilkan di sini kan karyawan, nama karyawan, gaji, dan total karyawan. Jadi di sini namanya Sarah, gajinya namanya Budi, gajinya dan total karyawannya ada 2. Sesuai kan namanya Sarah 1 orang, nama Budi 1 orang, jadi 2 karyawan. Di sini lanjut ke codingan selanjutnya. Lanjut codingan selanjutnya, kita menambahkan atribut objek. Kita close dulu. Kita menambahkan di sini sudah ada. Saya menambahkan karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4. Di sini saya menambahkan 4 karyawan. Coba kita lihat. Dan total karyawan yang harus di print yaitu print total karyawan, gaji karyawannya, nama karyawan, dan total karyawannya ya. Kita coba run. Ini total karyawannya 1, 2, 3, 4 dan gajinya juga sudah ada di sini kelihatan sesuai dengan codingan yang kita buat. Di sini kita akan mencoba membuat penghancur objek atau pengumpulan sampah. Ini sudah ada codingannya, kita close dulu sebelumnya. Kita close dulu. Di sini ada class point, dev, part 1, part 2, part 3. Kita tampilkan yaitu penghancur objeknya, objek yang sudah tidak dipakai secara otomatis untuk menghemat memori ya, gunanya untuk menghancurkan objek ini.
Kita coba run. Di sini ada tulisan poin dihancurkan, berarti kita sudah berhasil menghapus objek yang sudah tidak terpakai secara otomatis ya. Kita close. Kita lanjut ke pewarisan. Pewarisan ini kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru. Dibandingkan dengan membuat kelas baru dari awal, pasti capek. Turunannya disebut kelas anak. Jadi yang mewariskannya disebut kelas induk. Kelas anak mewarisi atribut dari kelas induk dan kita bisa menggunakan atribut tersebut seolah atribut itu didefinisikan juga di dalam kelas anak. Kelas anak juga bisa menimpa atau override data dan metode dari induknya dengan data metodenya sendiri. Salah satunya contohnya ini. Kita bisa membuat, kita naik dulu. Ini adalah kelas induknya, ini adalah kelas anak. Yang sudah dijelaskan tadi, kelas anak mewariskan atribut dari kelas induknya. Kita coba saja, kita run. Ini memanggil konstruktor anak dan memanggil metode anak, memanggil metode induk. Atribut induknya yaitu 200. Kita coba lihat di sini. Betul 200 apa tidak? Ini 200 ya, berarti codingannya sudah betul. Kita lanjutkan ke metode overriding. Metode overriding ini saya sudah siapkan codingannya. Metode ini kita bisa mengabaikan fungsi dari kelas induk dalam kelas anak. Alasan untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Kita lihat ini C, ini ada kelas induk yang akan diperintah memanggil metode induk. Ini ada kelas anak yang akan diperintah memanggil metode anak. Kita coba. Ini pewarisan ini berarti mengabaikan kelas induk di dalam kelas anak ya. Coba kita run apakah benar. Nah, di sini sudah benar, memanggil metode anak. Jadi dia itu mengabaikan fungsi dari kelas induk dalam kelas anak. Jadi kan kita perintahnya itu memanggil metode induk, memanggil metode anak. Karena karena metode induknya diabaikan, jadi di codingannya itu tidak akan muncul metode induk, hanya metode anak. Hanya memanggil metode anak. Kita lanjutkan ke selanjutnya, overriding. Kita coba di overriding. Overriding ini overloading ya, maksud saya. Overloading ini misalkan kita buat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor 2 dimensi. Apa yang terjadi bila kita menggunakan tanda plus untuk jumlahkan keduanya? Kita coba, kan di sini kita lihat codingannya. Ini print vektor 1 plus vektor 2. Di sini kan sudah dibuatkan kelas vektornya. Kita coba run. Yang di print hanya vektor 9,8 karena ini membuat sebuah kelas vektor untuk menunjukkan vektor 2 dimensi. Jadi seperti itu. Ini adalah hasil dari runnya. Vektor 1 ditambah dengan vektor 2. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, data heading. Data heading ini sebuah atribut objek bisa dibuat terlihat atau tersembunyi dari luar kelas.
Caranya di Python adalah dengan memberi nama atribut diawali tanda underscore 2 kali. Dengan begitu atribut tersebut tidak akan dapat tampak dari luar kelas. Di sini kita buat kelas counter, dan yang harus di print adalah counter underscore 2 kali, secret berarti sembunyikan, underscore count. Kita coba print, kita coba run. Di sini kan tadi perintahnya untuk disembunyikan, berarti di sini hanya menampilkan angkanya saja. Countnya angkanya dari 1 ya. Jadi yang di print itu hanya 1, 2, 3, tidak ada datanya. Itu saja penjelasan saya mengenai paradigma OOP serta bagaimana cara membuat kelas, bagaimana cara menghancurkan objek, pewarisan, metode overriding, overloading operator serta hiding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.